Good morning everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, di video kali ini saya pengen bahas dua token, yaitu Sandbox dan juga Rune atau Thorchain. Nah, kebetulan dua token ini saya sudah berikan update ya sebelum kondisi terakhir, jadi entahlah ya apakah teman-teman akan ingat atau enggak ya. Jadi gini guys ya, saya pengen kasih lihat dulu sebelumnya. Ada dua token yang kebetulan saya update. Yang pertama adalah Rune atau analisa token yang saya bilang punya potensi ya. And then saya juga waktu lalu sempat bahas seputaran Sandbox ya guys. Dan setelah itu saya belum berikan update lagi. Jadi pertama saya akan berikan update dari Sandbox terlebih dahulu. Sandbox finally sesuai dengan ekspektasi kita ya. Dia up sampai kisaran $1.3144, bahkan maksudnya potensial sampai $1.3. Dan ya saya akan berikan update secara lengkap. But before itu saya pengen kasih dulu ke teman-teman ya, ini adalah target yang kita sempat bahas sebelumnya sampai di kisaran $0.95. Dan kalau misalkan lewat itu ya sebenarnya sih harusnya dia bisa up lagi sampai di kisaran highestnya ya $1.3. Dan ini sekarang dia lagi all time high guys, by the way. Jadi seems so good for me ya. Barangkali ada yang hold sand. Kita akan berikan update untuk perkiraan ya, maksudnya di manakah kita mulai bisa taking profit, terus gimana kira-kira langkah terbaiknya supaya kita bisa maksimalkan profit kita. Oke? Nah, pertama before saya lanjut, saya pengen kasih lihat dulu ke teman-teman waktu kisaran tanggal 17 Agustus ya, itu tepatnya sekitar berapa tuh? Ya, sekitar 13 hari yang lalu ya. Saya sempat mention soal si Sand ini bahwa dia membentuk semacam symmetrical triangle pada time frame daily, which is sebenarnya itu sangat bagus ya. Jadi tampak seperti either symmetrical triangle atau bullish pennant lah kita bisa bilang ya. Dan saya udah inform bahwa ada kemungkinan pada saat dia break ini 51% saya bilang ya, karena symmetrical triangle, terus juga 49% si bearishnya ya. Jadi ada kemungkinan dia breaknya ke arah bawah. Tapi ingat guys ya, sometimes symmetrical triangle itu bisa yang namanya false breakout. Makanya waktu lalu saya sempat mention soal symmetrical triangle ini berpotensi yang namanya false breakout ini gitu, dan nyatanya terjadi gitu loh untuk time frame daily ya. Bukan berarti kita cenayang lah ya guys. Tapi maksudnya gini loh, kita kan coba memperkirakan segala kemungkinan yang ada, dan salah satu kemungkinan yang saya mention itu adalah ketika kita terjadi breakout dari si symmetrical triangle untuk tes di area support sebelumnya, dan kemudian kita terpantul gitu, dan ternyata ya successfully gitu ya, sesuai dengan ekspektasi kita gitu untuk symmetrical triangle-nya, dan juga untuk si ya kalian bisa lihat sendiri lah ya, tuh saya udah inform tuh ya, dan akhirnya symmetrical triangle sudah saya sampaikan. Nah sekarang kita berbicara soal kondisi saat ini ya. Nah untuk kondisi saat ini Sandbox ini salah satu token yang melawan arus loh. Bitcoin ini hari ini masih red ya, opening dia masih red, Bitcoin dominance turun, tapi si Sandbox ini satu-satunya token yang menurut saya ya, nggak satu-satunya sih, ada beberapa token lainnya, tapi Sandbox ini akhirnya jadi salah satu token yang naiknya itu sampai 16% hari ini ya, which is itu sangat baik sekali, 17% bahkan. Nah teman-teman, maybe balik lagi, karena saya juga waktu lalu sempat nge-review soal token Sandbox ini. Ini balik lagi tergantung strategi masing-masing ya. Kalau saya pribadi lihat di time frame 4 jam. Pertama, kita udah ngelihat nih kondisinya dia breakout, pasca breakout yang ini sebenarnya udah bagus kan. Jadi dia kayak nge-retest gitu, terus dia mantul, terus menguat lagi gitu. Ini kan kalau misalnya kita ukur nih, kita bisa ukur kayak 1, 2, ya 3, 4, terus kayak 5, atau mungkin kita bilangnya kayak ya Elliott Wave Theory lah. Tapi untuk masalah targetnya kan yang jadi pertanyaan dong, kita kira-kira mulai taking profit di berapa gitu. Sebenarnya simple, dengan setup yang ada saat ini kita ngeliat ini dia ngebentuk semacam rectangle ya. Basically kalau misalkan di bigger universe kita bakal ngeliat ini kayak rectangle, dia basically cuma sideways di dalamnya, dan pasca dia breakout ini kita akan coba ukur. Dan salah satu metode saya untuk mengukur target biasanya saya gunakan Fibonacci extension, dan saya cari tahu dari pullback terakhirnya dia atau swing high swing low terakhirnya dia, dan kita bisa dapetin ada potential level yang dituju, yang 1618, terus 200%, dan yang 2618. Dan to be honest, kalau misalnya kita lihat sekarang posisinya ini udah di 2618 ya, $1.15. Jadi kalau misalkan taking profit di sini oke nggak gitu ya, menurut saya sih wise aja. Dan memang idealnya ya kita harus taking profit gitu kan, karena ngelihat kondisi overextend gini, kamu mau ngarepin dia naik sampai berapa, $2, $3 langsung seketika kan nggak juga dong. Pasti dia kan ada tahapan yang
namanya dia balik koreksi lagi, terus dia ya macam-macam lah. Kalian bisa lihat ya dari segi RSI-nya aja dia udah overbought gitu. Jadi menurut saya sih, saran saya nih, kalau saya trading gitu ya, si Sandbox ini, saya akan taking profit di sini ya, at least sekitaran 50-75% dari posisi saya, and then saya akan tunggu sabar sampai dia terjadi koreksi lagi, either itu nanti saya average up atau baru saya geser stop loss-nya gitu. Kurang lebih itu ya untuk yang saya sampaikan. Karena so far berdasarkan time frame daily-nya sendiri, target kita masih bisa sampai 1.31 dollar ya, which is itu menurut saya oke banget kalau misalkan ditahan. Kan sayang kalau misalkan udah buru-buru TP ternyata malah ngefly lagi kan. Ya, paling kayak gitu kurang lebih guys untuk update seputaran si Sandbox ya. I think so far so good untuk Sandbox ini ya, kelihatan sangat baik. Kita udah overbought juga memang, cuman ya balik lagi ya, gak ada yang tahu ya kalau kondisi memang dia udah lagi bagus banget, eventnya udah lagi jalan banget ya, why not gitu, dia nge-fly gitu. Dan di antara token-token game ya, kalian bisa lihat nih kayak si mana sih AXS hari ini nggak lebay. Terus si Alice juga nggak lebay. Balik lagi yang lebay cuma si Sandbox doang. Jadi benar-benar token yang berpotensi ya. Kalau saya bilang kemarin tuh kan, akankah token ini menguat, bla 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 ya. Nah sekarang kita akan bahas soal si Rune. Nah Rune ini sebenarnya cukup bisa dikatakan mengundang polemik. Asik, polemik. Kenapa polemik atau mengundang suatu masalah ya? Karena balik lagi ada yang FOMO, dan itu yang sebenarnya saya nggak suka dari teman-teman gitu. Kalau misalkan ada yang FOMO ya, nah, jadi kayak saya bahas emangnya udah pasti langsung naik. Contoh aja kayak tadi Sandbox turun dulu gitu kan, dia false break dulu ya, why not gitu, anything can happen lah. Jadi please lah, don't FOMO lah teman-teman ya. Satu yang pengen saya remind setup yang saya bahas ini karena kita membahas dari segi time frame daily, which is itu adalah swing trade guys ya. Bukan berarti saya bahas di daily terus kalian eksekusi karena ngeliat di time frame 5 menit lagi menguat. Nggak masuk di akal gitu loh. Oke, so kita akan bahas tentang pergerakan si Rune atau Torchain ini ya. Pertama saya akan bahas dari time frame daily-nya dulu. Oke, first saya pengen remind ke teman-teman bahwa kita gunakan Fibonacci retracement ya. Dan kita tahu di kisaran area 10,08 ini krusial karena merupakan Fibo 61,8%. Dan menurut saya sih wajar kalau misalkan dia break dari si neckline-nya ini ya, inverse head and shoulder. Dia break neckline, habis itu dia naik sampai kisaran area ini dan ke reject. But then kita ngetes dulu nih. Nah itu menurut saya merupakan hal wajar loh kalau misalkan kita ngelihat ternyata itu terjadi terlebih dahulu. Apalagi tadi mungkin bagi yang udah nonton video saya tentang seputaran skenario Bitcoin yang saya sudah bahas ya. Yang ini kalian kalau misalkan udah nonton, ini ada skenario bearishnya loh. Dan kalau misalkan skenario bearishnya yang berjalan, kalian harus siap yang namanya cut loss terhadap si Rune ini kalau misalkan kalian entry gitu. Dan jangan bilang nyangkut gitu. Kalau saya pribadi trading saya berani cut loss. Pertanyaannya teman-teman berani cut loss nggak kalau kita bicara trading ya? Tapi kalau misalkan main spot sih I think fine, karena kemarin saya udah bahas juga kok. Anyway kalau misalkan mau entry sekalipun ya, entry-nya juga bukan berarti kayak di sini-sini gitu. Entry misalnya di sini, kalian tahu nggak stop loss-nya di mana? Di bawah sini guys ya, di bawah area ini gitu. Saya bilang ya, di bawah area ini, which is itu di bawah $8. Dan kalian sanggup nggak gitu loh kalau minus sampai sana terus ternyata ya nggak sesuai dengan ekspektasi gitu kan, sanggup nggak gitu pertanyaannya. Itu doang sih. Kalau misalkan kalian mau FOMO, kalian harus pikirin ke arah situ. Bukan berarti saya bahas terus langsung pasti naik. Itu adalah pemikiran yang salah guys, please. Yang kayak gitu-gitu dijauhin ya. Jangan sampai istilahnya apa yang saya bagikan tujuannya baik malah jadi penyesatan gitu loh buat sebagian golongan. Nah itu kan bahaya sekali ya. Nah kalau misalnya kalian lihat tuh target ya, dari segi target si Rune Sunday mungkin bisa $33 ya, why not, kita nggak ada yang tahu apakah bisa tercapai ke sana atau enggak gitu. Tapi so far yang ditunjukkan sama si chartnya itu adalah ini adalah inverse head and shoulders, kondisi penurunan wajar. Balik lagi karena Bitcoin juga lagi dikocok ya selama sepekan ini, dia sideways situ-situ aja. Terus kalau misalkan kondisinya gini guys ya, let's say dia baru kita bisa katakan kembali bullish lagi pasca dia closing di atas $10 ini ya. Jadi kewajiban dia itu yang pertama adalah closing di atas $10. Dan menurut saya sih kalau misalkan kita lihat saat ini di kondisi time frame daily-nya ya, ini bagus masih karena kita masih di atas exponential moving average 21. Terus dari RSI juga udah mulai recovery, pelan-pelan dia udah mulai menunjukkan adanya istilahnya cooling down ya terhadap market. Balik lagi emang harus refresh kan. Terus inverse head and shoulders targetnya juga kalian
kalian tahu di kisaran $13,8, sementara untuk time frame 4 jam. Nah, ini untuk time frame 4 jam. Saya remind lagi ya. Waktu lalu saya tuh bilang guys ke teman-teman ya, bahwa ini ada trend line ya. Trend line ini sudah di break dan kita posisinya itu sedang mau ngetes si trend line ini ya. Saya sudah sampaikan waktu lalu. Ini ada resistance line-nya. Saya masih ingat saya gambar di 10,76. Ini saya nggak ubah, teman-teman silakan cek video lama saya ya. Terus di sini ada trend line. Saya cuma bilang gini guys ya, boleh kita entry dengan catatan kita berhasil breakout trend line, balik naik ke atas trend line dan closing di atas $10,76 ini, which is ini adalah resistance-nya kita ya. Itu yang perlu di note. Dan belum gitu loh. Kalau misalkan belum terus kalian entry, ya itu sorry tuh saya salahnya teman-teman sendiri gitu. Jangan nyalahin ke sayanya yang bikin video gitu ya. Karena kan saya di sini pengen ngasih aja pendapat saya gitu. Plus saya pribadi nanti juga ada preparasi untuk entry rune ini gitu. Karena saya juga sebelumnya profit di rune dan menurut saya rune ini masih ada potensi ya. Mengingat dia ketahan di 61,8 atas rejection yang terakhir, terus sekarang kondisinya kita itu ngebentuk yang namanya symmetrical triangle. So I think ini kita tinggal tunggu waktu aja ya, antara dia breakout ke arah atas atau ke arah bawah. Kalau ke arah bawah ya simple, kalian tinggal short aja seandainya kalian main futures ya. Tapi kalau misalkan kejadiannya kayak sandbox, bisa nggak Vin kejadiannya kayak sandbox ya, di bawah, di breakout dulu, habis itu dia false breakout symmetrical triangle ya. Jadi contoh case nya kayak gini, symmetrical triangle false breakout ya. Contohnya ya kita nggak ada yang tahu ya, anything can happen. Balik lagi bisa aja kondisinya kayak gini guys ya. Dan kalau misalnya kondisinya kayak gini, I think good ya, bener gitu loh. Ini down reversal pattern gitu ya kan. Jadi dia posisi dari dia drop ini pasca dia sini, kemudian dia sideways membentuk symmetrical triangle ya kan. Misalkan di sini kita sebut saja, sebentar ya guys, saya cek dulu. Nah ini ya ABCDE Elliott Wave Theory ya. Kita coba cek dulu ABCDE triangle pattern. Ini untuk make sure ya kita nggak salah gitu guys ya. Nah sekarang kondisi kita datang dari downtrend, oke. Nah seharusnya kan gini nih, kalau misalkan posisinya ini ya breakoutnya bisa ke arah bawah nih, tapi kita nggak tahu kan, nggak tahu pasti dong. Nah so far kan yang terlihat itu adalah posisinya si market ini dia datang dari bawah, terus ini mulai create A ya, kemudian ini mulai B, berarti terbalik guys ya. Berarti di sini 0, di sini A, di sini B, di sini C, di sini D, di sini E, di sini ya potensi break ya, break. Kalau misalkan dia breaknya ke arah bawah, kalian siap nggak cut loss? Pertanyaan saya gitu ya. Makanya sebelum FOMO, please perhatikan baik-baik video saya, tontonnya jangan sampai separuh-separuh gitu ya. Nah kalau misalkan dia break ke arah sini, terus kita ke rebound gara-gara Fibo 61,8% ini, which is sebelumnya adalah resistance yang cukup kuat, setelah itu dia jadi support, dan kalau misalkan di sini supportnya bereaksi, and then dia berubah menjadi false breakout symmetrical triangle, mungkin itulah salah satu reason yang bisa membawa si rune ini kembali menguat. Dan skenario ini itu bisa saja untuk time frame daily, basically mereka cuma pengen ngetes kisaran neckline-nya sekali lagi before dia menguat lagi ya. Kalian bisa lihat di sini exponential moving average 21 ada di kisaran area tersebut. Alright, so that's it video saya tentang rune dan juga sandbox. Hopefully apa yang saya bagikan kembali lagi bisa membantu teman-teman, terutama untuk dalam kategori belajar ya, dalam tanda kutip belajar, atau mungkin untuk menyamakan idea, chart dan lain sebagainya. Why not gitu. Oke, so thank you very much once again. I'll see you guys again in the next update. And kalau misalnya kalian suka dengan videonya, don't forget to leave your thumbs up ya, dan share video ini ke teman-teman kalian juga. Thank you very much once again. Have a nice day. Cheers.